Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih ya di Tamu Mulia Spesial hanya di Noise. Aduh para Noise, gimana nih, apa kabar? Semoga puasa kalian masih terus sampai 30 hari ke depan ya. Amin. Oke, kemarin aku udah ngobrol nih dengan tamu yang seru-seru banget. Ada Arafah, ada Aul, ada Mazaya, dan ada mamanya juga. Nah kali ini tamuku juga seru banget dan pastinya spesial. Ini ada salah satu istri. Istri siapa ya kira-kira? Dan ternyata tamuku yang ini juga pernah menjadi stand up comedy. Nah ini dia Kak Musdalifah. Halo semuanya. Halo Aurel. Apa kabar suaminya Kak Nasar? Salah ya? Bukan dong. Bukan ya, salah. Bukan Musdalifah itu. Soalnya kemarin pas dikasih tahu aku jujur langsung, oh Musdalifah suaminya Kak Nasar. Bukan gitu. Jadi baru dikasih tahu. Udah keseringan sih Kak Aurel. Banyak, tapi emang banyak orang juga yang Tiap diundang di TV, diundang gitu. ke podcast, diundang kemana gitu. Malah aku nggak ada yang ngenalin gitu. Paling yang beneran yang ngontek doang gitu kan. Nah pas masuk tuh kayak siapa ini? Terus nungguin Musdalifah yang mana? Ini saya Musdalifah Kak gitu. Oh Gitu. ya Allah, malah justru orang Lebih kenal Musdalifah. Iya, tapi emang nama aslinya Musdalifah atau? Sebenarnya pengennya namanya tuh Tiffany. Tapi dikasih nama Sama orang tua. Musdalifah. Cuman kan itu artinya luar biasa bagus. Iya, ada kan di dekat Arafah tuh, kota Musdalifah itu tuh. Oh gitu. Gitu keren. Oke, cuman mungkin kan teman-teman mungkin di rumah juga belum ada yang tahu kegiatannya Kak Musdalifah ini apa aja nih selain menjadi konten kreator. Jadi ibu rumah tangga pastinya. Oke. Terus jadi istri. Jadi sama ya kurang lebih sama saya. Sama Cuman nggak? bedanya Kak Musdalifah ini lagi hamil lagi. Iya, alhamdulillah, Masya Allah, Aurel. luar biasa loh. Nyusul ya. Amin ya Allah, amin. Jadi selain itu apa lagi Kak kegiatannya? Kegiatannya paling jadi konten kreator aja sih di Di sosial media semuanya. gitu. Itu aja sih. Cuma biasanya kalau kan beda-beda ya, orang tuh konten kreator ada yang beauty, ada juga yang mungkin lebih yang lucu-lucu. Kalau komedi, kalau kamu Musdalifah tuh apa mungkin apa nge-review atau? Aku ke komedi sih. Komedi. Kak. Kayak Arafah deh. Kayak Arafah Oke. gitu. Cuman bedanya mungkin kalau Kak Musdalifah kan karena udah berkeluarga, jadi mungkin Komedi keluarga. komedinya keluarga ya. Eksploitasi anak. Astagfirullahaladzim. Terus gue dengernya kayak astagfirullah, langsung kaget. Enggak Kak. Jadi aku bikin video sama suami, relate apa sih yang sering terjadi sama suami istri Suami itu. istri, oke. Terus relate sama tetangga. Misalnya minjem iya. piring gak dibalikin. Oh sering gitu berarti? Sering Kak, ada tuh Ibu Fitri namanya. Ada. Terus video sama anak juga gitu. Oh tapi berarti Kak Musdalifah ini dulu kalau sama kayak Arafah berarti pernah ikut stand up comedy gitu? Iya, aku Suca satunya. Oh kalau kalau Arafah Suca 2. Oh berarti kakak tuh lebih senior lah ya? Iya, bisa dibilang. Semoga rezekinya juga sama ya. Amin ya Allah, amin. Cuman kalau stand up comedy itu kan kalau kemarin aku sempat ngobrol sama Arafah, justru dia malah dia tuh kayak bingung kenapa bisa masuk ke situ. Dan kadang dia juga gak pernah punya bahan gitu untuk bikin untuk stand up comedy gitu. Kalau Kak Musdalifah sendiri gimana? Sebenarnya itu kita stand up comedian memang dituntut untuk bikin video baru terus. Materi yang baru gitu. Karena kan kita tampilnya itu nggak di satu kadang di tempat yang sama gitu. Nah, PR-nya kita yang sebagai perempuan, aku pikirnya ya. Kita itu tuh pembahasan kita itu lebih sedikit dibanding laki-laki gitu untuk dijadikan komedi. Oh iya sih, terus lebih sensitif ya. Karena kan kalau cowok ngomongnya asal-asalan ya cowok gitu ya. Cowok kadang kita kayak maksud cewek ngomongnya kayak gitu biasanya. Jadi kadang itu yang bikin kita agak terbatas juga gitu. Dan paling kita juga udah ngerasa kayak kalau aku bisa menghasilkan di konten kreator mungkin lebih bisa fokus ke situ gitu. Stand up dijadikan untuk hobi aja gitu, sekedar hobi gitu. Tapi kalau suaminya juga stand up komedi atau? Stand up komedi juga Kak, aku ketemuan di IG. Oh jadi sama-sama terus akhirnya nikah.
Nikah, punya anak. Aku pikir suaminya tuh maksudnya bukan dari dunia yang sama gitu. Dunia yang sama, cuman memang awal ketemunya tuh bukan karena sering ketemu di komunitas. Oh. Justru karena aku pernah tampil di YouTube. Dia suka nonton YouTube itu, Kak Aurel. Aku jadi bintang tamunya. Oh, terus dia akhirnya suka. Aku di follow sama cowok itu. Aduh, deg-degan tuh pasti. Deg-degan tuh kan. Siapa ini cowok pakai Vespa kuning? Weh. Terus habis itu? Udah aku follow back. Baru deh ini kita kenalan 3 hari jadian. Hah? Iya. Kok cepet banget. Cepet banget. Katanya dengar nih, kamu ketemu sama suami itu, Mas Dian itu ketemu di Citerep, Bogor. Dia tinggalnya di Citerep. Oh, dia tinggalnya di Citerep. Terus kalau kakak tinggalnya di? Aku masih di Condet. Oh, di Condet. Jauh ya berarti? Iya, aku ngekos di Condet, Kak. Oke, terus habis itu kenalan 3 hari. Ketemuan dulu, pulang dari rumah ditembak. Hah? Kok gue yang Tapi kamu merasa kayak ini beneran gak sih gitu? Ada kepikiran gitu gak sih? Mungkin karena udah saking nyambungnya di chatan kali, Kak. Tapi kalau chatting bercandaan terus gitu? Bercandaan, gombal-gombalan gitu. Ya Allah. Ih, kangen deh gue masa-masa itu. Aku dikirimin itu lagunya Pirsa Besari. Oke, terus abis itu jalan tuh. Jalan. Ditembak, pacaran. Nembaknya langsung. Nembaknya waktu itu langsung. Itu jadi angkot aku ditembaknya. Jadi depan banyak orang dong. Angkotnya lagi kosong. Aku nggak tahu dia rental angkot apa gimana, niat banget. Jadi lagi berduaan tuh ya. Lagi berduaan. Ya Allah. Terus dikasih coklat. Terus langsung cuma dikasih apa langsung mau jadi pacar aku gitu? Iya gitu. Itu umur berapa, Kak? Umur 21. Ya Allah, lucu banget. Lucu banget. Gemoy. Terus habis itu Kak ceritain lagi gimana? Setelah aku pacaran itu baru beberapa minggu dia udah ngajakin untuk serius. Oh, jadi mungkin memang lagi nyari istri. Beda umurnya jauh nggak? Nah, pas aku masih kenalan, pacaran hari pertama itu dia langsung ngasih tahu umurku udah 30. 31. Jadi beda 10 tahun. Beda 10 tahun. Oke, terus. Jadi aku langsung mikir, wah kayaknya bakal diajakin nikah nih karena ketemu sama orang dewasa kan. Beneran diajakin, walaupun itu juga gue masih semester 1 kuliahnya. Udah dari situ aku bilang ya udah kita nikah aja, soalnya aku juga nggak ada yang jaga. Itu kamu langsung. Iya. Tapi orang tua maksudnya kan mungkin ada nolak. Ada pastilah karena kan dari umurnya beda jauh. Beda jauh. Kayak papa aku kan sama bundaku beda jauh 14 tahun. Itu juga pertamanya juga pasti ada penolakan, ada kayak kaget, hah? Ya apalagi ya ini kita tinggal di Jakarta. Kadang-kadang mulut-mulut orang-orang tuh netizen suka sama om-om. Nah gitu tuh. Pernah, tapi keluarga ada yang ngomong gitu gak? Keluarga sebenarnya nggak permasalahin umur. Cuma permasalahan aku masih baru banget kuliah. Oh, baru kuliah. Baru banget kuliah, katanya selesaiin dulu. Aku bilang daripada aku pacaran takutnya gimana gitu ya. Terus kata mama, ya udah nikah aja. Mama juga suka khawatirin kamu di Jakarta sendirian gitu. Iya, oke. Oh, jadi mama memang nggak tinggal bareng. Semuanya di Sulawesi, Kak. Oh, semua di Sulawesi. Aku kan perantau. Oke, terus akhirnya nikah nih. Alhamdulillah rezekinya ngalir setelah nikah. Iya, gitu. memang kalau nikah tuh rezekinya malah datang dari mana aja. Iya, gitu, dari anak, suami. Oh, luar biasa ya. Gitu Kak Aurel, perjalanan cintaku. Ih, lucu loh, gemoy banget. Tapi nih katanya kenapa di bio Instagramnya Kak Dian ada sebutan Papa Lunak? Oh, dia tulangnya lunak, Kak. Emang bentar dulu. Pernah kamu keretek? Apa pernah kamu banting atau bagaimana? Dia tuh kalau kayak gini tuh lunak banget nih. Dia kalau gini nih. Ya, takut banget. Enggak, gimana sih? Jadi dia tuh kan stand up komedian. Oke. Dia gaya stand up komedinya tuh mirip Diki Divi, tau nggak? Diki Divi yang joget. Kayak hai semuanya gitu-gitu. Oke. Nah dia ciri khasnya suamiku gitu, jadi agak tapi pertama lekong-lekong dikit. Aduh, tapi nggak, bukan maksudnya ke gue yang jadi takut gitu. Cuman waktu pertama kali kenalan sebelum pacaran udah ngeliat dia emang begitu. Oh, laki banget, Kak. Oh, justru pas abis nikah baru sekarang begitu? Enggak, dia stand up-nya doang.
Oh tapi kalau di biasa enggak kan? Biasa enggak. Jadi gaya stand upnya biar dapat lucu gitu istilahnya. Oh makanya dipanggil sebutan Papa Luna. Papa Luna gitu. Dan dia juga sebenarnya di apa namanya? Kalau rumah tangga ya. Iya. Bisa jadi aku dibilang suami, aku dibilang sebagai suami, dia sebagai istri gitu. Hah? Aku yang kerja, kadang suami yang apa namanya? Jagain anak, terus bersihin rumah segala macam gitu. Oh malah agak kebalik ya? Agak kebalik. Kok bisa gitu Kak? Apa mungkin dari awal ada perjanjian mungkin kalau misalnya aku lagi kerja kamu yang ngurus rumah gitu atau? Mungkin dari itu kali ya kayak kebiasaan kali ya. Jadi aku memang kebiasaannya itu agak males gitu ya. Aku juga sih sejujurnya males. Males ya kayak. Cuci piring tuh kadang yang aku cuci piring tapi tunggu ya, nggak usah diburu-buru. Nah suami kadang kayak kalau cuci piring harus sekarang. Kalau kita nggak kerjain, dia yang kerjain segala macamnya. Nah dia orangnya apa ya istilah getol gitu loh Kak. Ya. Oh jadi dia juga rajin banget. Oh emang dia suka bersih-bersih. Bersih-bersih jadinya kadang semua dilakuin sama dia, akunya yang kerja gitu. Oh emang kadang gitu ya kalau udah berumah tangga tuh salah satu tuh ada yang mungkin ada yang gak jorok, satu jorok. Nah tapi kalau aku kebetulan agak jorok sama jorok gitu. Nggak mungkin gini, dia jorok banget, aku agak sedikit joroknya. Agak sedikit joroknya. Tapi kalau kecampur kan tetap jorok banget juga. Jadi dua jorok gitu. Jorok. Cuman kan biasanya ya orang-orang mungkin di luar tanya, oh kamu Zalifa pasti kan sering ngelucu nih di rumah gitu sama suami. Tapi sebenarnya kalian berdua tuh ada gak sih berantemnya atau tetap kayak suami istri pada umumnya? Kayak suami istri pada umumnya juga sih Kak. Cuma memang kita kerjanya di rumah aja gitu. Di rumah bikin konten itu. Bikin kontennya. Berantem mah pasti ada kayak misalnya masalah anak gitu. Misalnya aku marahin Dava terlalu keras gitu. Oh anaknya cowok? Anaknya cowok. Umurnya? Umur 2 tahun. Oh 2 tahun oke. Gitu Kak. Dan nanti aku kenalin sama Aminah ya. Iya harus bawa anaknya biar main. Ya ini kan dia megang kamera, genset segala macam digigit. Itu takut serem ya anaknya megangnya genset loh. Itu dia suka ini apa orangnya. Anaknya ini Kak hiperaktif. Oh gitu. Tapi kan nggak apa itu bagus. Iya kan. Kadang anak kecil tuh meluapkan mungkin dia kan bingung. Jadinya begitu. Jadinya suka megang apa-apa gitu. Nah kadang berantem soal konten juga. Hah? Ada berantem tentang konten? Jadi aku udah kerja berdua gitu loh Kak. Misalnya kita bikin konten apa, suami istri nih. Kadang aku yang di sosmed dia juga gitu. Kadang mood swing itu loh yang bikin suka berantem sih. Apalagi gitu. kalau lagi hamil, itu lebih sensitif lagi kan pasti. Iya Kak. Sama biasanya dia kan nggak begitu tahu ngedit. Oke. Jadi editannya dari editor tuh kadang aku yang finishing gitu. Kadang aku suka marah-marah, gue semua gitu. tapi emang kayak gitu sih. Aku semenjak nikah tuh juga kayak gitu. Kadang kalau kan kita kadang capek ya, kayak, apa namanya kerja juga. Apalagi kan mungkin sama kamu Zalifa nih tipe kali kita nggak bisa diem doang, nggak bisa diem doang. Jadi senangnya tuh kerja, terus belum lagi nanti ngurusin ini itu, terus tambah lagi ada lagi. Iya, terus kan aku juga nggak pakai babysitter kan di rumah. Wah hebat banget. Jadi kadang aku kerja nih, Dava minta digendong, minta ditidurin, aku tidurin dulu. Terus lihat waktu, ya Allah udah sore aja belum bikin videonya. Kadang itu tuh yang suka bikin akunya yang stres sendiri, kebawa ke suami ngambek gitu. Jadi biasanya berantem terbesarnya itu biasanya gara-gara pekerjaan. Gitu. Cuman kenapa nggak kepikiran pakai mungkin ada HRT gitu buat bantuin? Pengen Kak, cuma aku nunggu rumahku agak gede dulu. Masya Allah. Gitu. Soalnya rumahku cuma maaf ya baru berapa petak gitu. Jadi kalau aku ada di sini, ibunya ada di sana. Kadang aku lihat-lihatan doang. Ya. Kayak pengen tiduran, dilihat orang ya malu. Oh gitu ya. Berarti sekarang kan Dava umurnya tadi 2 ya, 2 tahun. Tapi Dava tuh masih diajakin bikin konten nggak? Sering. Oh dia justru sering dibikin konten. Kan aku awal viralnya itu yang di videoku itu karena nge-stitch Kadinda How. Oh oke. Yang sama Syaka itu. Nah aku tuh ada gak sih videonya mau lihat dong? Ada tuh Kak yang rinding daun itu. Oh kamu sama ini lihatnya di TikTok ya? Di TikTok ini kan nih aku liatin Kak.
anak ayah bunda. Oh, oke. Dafa, linting daun, suntik tangan, hirup asap, obat di tangan. Iya, anaknya cakep banget loh. Alhamdulillah Kak. Melihat bintang. Aku penasaran lihat suaminya ini yang begini-begini itu loh. Gue masih kepikiran gitu loh. Lebih malah justru lebih luwes ya dibandingin kamu. Iya, mungkin karena mertuaku juga kali ya, kayak bukan menyalahin, tapi mertuaku itu orangnya rajin banget. Oke. Apa namanya? Telaten. Telaten. Jadi suamiku juga ikut telaten gitu. Oke. Ketemu sama aku yang sembarangan. Amburadul gitu. Aku juga gitu sih, amburadul. Amburadul Kak. Jadi amburadul sama amburadul, makanya tadi aku bilang jadi. Wah, gitu dar. Nah, kan tadi kakak bilang Dava tuh di rumah dia hiperaktif banget kan. Nah, itu biasanya kalau kakak bikin konten, ya namanya anak kecil kan kita nggak bisa paksain ya. Itu gimana kakak cara ngebaginya? Ya, kadang tuh yang kudunya satu konten itu selesai misal 1 jam, 2 jam. 1 jam kakak bikin konten? Konten TikTok yang cuma beberapa detik itu bisa sejam ngambilnya? Iya, tag-nya bisa sejam gitu Kak. Wow, hebat banget. Kalau aku kayak udah sudah cukup. Nah, kadang tuh bisa sampai 3 jam selesainya. Karena kadang Dava lewat sama mobil-mobilnya berat, kayak nggak berdosa gitu. Bener lagi ada kamera itu udah siap nih, lewat dia sintret. Terus belum lagi nanti dia teriak, ulang lagi. Terus dia numpahin sirup apa gitu, datang ke sini nih ditumpahin apa. Kadang itu yang bikin, ya Allah nih anak ini kalau kamu nggak mau syuting jangan ganggu mama. Udah di dapur gitu, tapi dia tetap gangguin. Tapi cuman memang biasanya kan kalau ibu itu kita lebih apa bisa dibilang agak galak ya. Iya, lebih galak ya. Lebih galak. Nah kalau papahnya, suaminya kakak galak nggak di rumah? Enggak, justru anakku tuh lebih suka sama suami. Biasanya sama bapaknya. Biasanya kalau anak cowok tuh lebih dekat sama ibunya. Cuman karena akunya mungkin yang masih muda gitu kali ya Kak Rela. Jadi kita itu nggak tahu gimana sih cara pendekatan ke anak kita selain kita cuma beri makan. Iya, aku juga gitu sih. Masih bingung, gue harus ngapain ya sama anak gue gitu. Jadi, nah suami mungkin dia tuh lebih dari suka. Umurnya juga beda sih Kak. Dari segi umurnya mungkin kan kalau suami udah berapa berarti sekarang umurnya? Udah 35 dia, aku 25. Nah, 35 kan, jadi mungkin dia lebih ngomong. Nah gitu. Lebih seneng. Terus lebih seneng ngajak main gak sih kalau? Iya. Sama berarti. Terus dia juga kalau Dava minta apa nih diturutin. Oh gitu. Dikasih apa aja. Aku sering kebanyakan ngelarang kalau aku. Ya betul, saya juga gitu sih. Kalau misalnya Ibu Aminah misalnya tiba-tiba dikasih es, dikasih apa, aku marah. Jangan nih nanti sakit. Karena nanti kalau sakit kan kita juga yang repot. Emang sih kadang ya itu dia rumah tangga. Ya itulah apa namanya, garam gula di rumah tangga. Cuman kakak ada gak sih kepengenan Dava kalau udah gede nerusin mama papa aja apa terserah gitu? Enggak sih Kak, aku malah mau Dava tuh fokus untuk apa namanya, kayak di pendidikan gitu. Oh oke. Kayak misalnya mumpung aku ada rezeki gitu ya, nggak kayak mamaku dulu aku mau dokter nggak ada uangnya gitu. Nah sekarang mumpung aku ada uang untuk Dava, aku pengen dia sekolah yang bener-bener gitu. Nanti kalau misalnya mau jadi konten kreator itu bisa jadi selingan. Yang penting di satu dulu nih, entah mau jadi dokter atau mau jadi apa, atau dia jadi bisnismen gitu kan, boleh banget juga. Fokus di pekerjaan yang di luar dunia kayak gini dulu. Nanti kalau misalnya mau diselingin boleh gitu. Jadi ada 2 pekerjaan gitu sih Kak gitu. Ya sih, apalagi jadi stand up comedian, jangan. Kenapa? Kenapa sih emang? Saingannya banyak. Iya emang sekarang udah banyak sih. Tapi kakak itu gak yang merasa, kakak mungkin sekarang udah gak begitu banyak stand up comedy? Itu apa karena mungkin banyak, udah banyak nih yang mungkin yang muda-muda sekarang yang baru gitu. Ada ngerasa gitu gak? Sebenarnya itu tuh karena diri kita sendiri sih Kak. Kalau misalnya kan rezeki kan nggak kemana-mana ya. Betul. Misal kalau kita memang yang diundang sama orang ini ya kita gitu. Cuman aku malasnya bikin materinya tuh Kak. Kayak Rafa gitu. Karena kita bikin materi nih, kita ada premis pembahasan. Itu belum tentu lucu. Kita harus kombut lagi ke orang. Kombut itu misal kita keluar
main nongkrong. Itu Ini apa cari suasana baru gitu cari ya? suasana baru, kita ngobrol kayak gini. Gua ada materi kayak gini, gimana ya? Udah dulu. Tapi kakak ngerosting gitu juga. Aku ngerosting juga Roasting? sama kayak Kak Kiki. Coba kakak ngerosting aku. Nah itu langsung kan gue. Aku nggak sejago Kak Kiki. Oh, Langsung gitu gue. emang biasanya tuh kalau kayak gitu harus dibikin dulu ya? Dibikin dulu. Gak bisa langsung spontan Nggak gitu. bisa. Oh gitu, jadi memang harus Di riset dulu. Iya. Kak Aurel itu misalnya pekerjaannya apa, dia pernah apa namanya prestasinya apa, masalahnya apa gitu ya? masalahnya apa, baru kita ngangkat prestasi nanti punchline-nya masalah gitu. Tapi Gitu, pernah gak sih ngerosting orang terus ya kita kan pasti ada ngerasa nggak enak gitu ya, apalagi kan takut orang nih Tersinggung. moodnya lagi bagus atau enggak gitu. Kakak tuh apa harus gimana sih caranya gitu? Kita ngerosting itu. Sebenarnya ngerosting itu tuh kita sebelum ngerosting orang, kita kudu minta izin dulu sama orangnya. Misalnya Kak Aurel, aku mau roasting kakak nanti ya. Misalnya Bahasa ini boleh nggak gitu? nah, materiku seperti ini keberatan nggak gitu. Oh, jadi nggak boleh juga kita main langsung. Nggak boleh. Oh, tetap harus ada etikanya juga Tetap ya. harus ada etika Kak. Di luar itu memang udah pasti akan tersinggung sih. Jadi memang harus. Iya sih, aku tuh kadang kalau dengerin aja ya di YouTube gitu, aku denger ya Allah kok ini parah banget ngomongnya, tapi aku takut ini orangnya apa nggak Tersinggung, ya. Iya sih. Oh, memang harus ada permisinya dulu. Iya ada permisi dulu di luar panggung gitu. Paling ada yang bilang jangan bahas poin ini ya, gue malu. Iya, Oh ya udah iya, Kak, iya. aku ganti ya. Yang Gue bahas lain ini gitu. bisa nggak gitu? Oh, oke. Gitu. Kalau itu kan tadi ngerosting orang. Tapi kalau misalnya kakak biasanya bikin ide konten kreator gitu, konten nge-create sesuatu sama suami, itu idenya cari sendiri apa brainstorming berdua sama suami? Kadang brainstorming berdua. Awal-awal sih aku sendiri sendiri, tapi kesini udah berdua gitu. Kita tuh suka nyari ide kontennya tuh dari luar gitu kok, dari luar negeri gitu. Oh, jadi ngeliat ada Konten video kreator luar negeri terus coba bikin versi kakaknya Versi kita, gitu. tapi Oh. kita nggak tiru gitu, cuma kita cari idenya doang cari ya. idenya Iya, doang. iya. Oh bisa nih, tapi kita dibikin kayak gini gitu. Tapi kadang kalau lagi nge-brainstorming berdua suka berantem gak sih idenya? Yang suka berantem itu tuh kalau misal kita lagi ngerjain ngopi kayak endorse gitu. Yang apa namanya, kadang kan katanya tuh terlalu baku. Terus aku tuh orangnya nggak gampang inget gitu loh Kak. Oh, jadi ngulang lagi. Ngulang lagi. Terus itu kadang suami sabar dia sambil ngerekam tuh. Sabar. Ini lama banget ini. Ini banget ini susah banget ini. Gitu. Tapi Kadang berantem di situ. suami kamu sabar banget ya Kak orangnya? Sabar dia. Penyabar dia. Kakak yang justru malah sering marah-marah. Jadi Gitu. kelihatannya kayak gak pernah marah-marah ya. Maksudnya? Langsung gitu marah deh. tapi pernah nggak ya namanya dalam rumah tangga gitu ya, capek terus kayak udah aku capek, aku nggak mau lagi bikin ini gitu, pernah nggak? Apalagi awal-awal nikah. Aku awal nikah sempat baru seminggu gitu udah pulangin aku aja deh ke mamaku gitu. Oh, aku tuh kalau di pekerjaan, aku tuh ini Kak, apa namanya, kayak mungkin ngedumel awal, tapi tetap aku kerjain gitu. Oke. Karena aku orangnya kapan lagi ada rezeki. Aku selalu berpikiran kayak gitu. Iya sih. Tapi aku sering berantemnya itu pas kita punya anak. Oh, karena udah mau Perubahan. Iya. Yang awalnya Dian itu, nama suamiku Dian. Oh, Dian, ini Musdalifah. Ya Allah, Iya, lucu banget ya. Jadi awalnya tuh dia tuh mesra banget gitu ya. Kayak hanya aku di dunianya gitu. Sekarang ke anak. Nah, pas punya anak itu tuh dia berubah banget. Jadi perhatiannya 100% ke anak gitu. Kayaknya gitu deh semua suami. Kan suami aku juga gitu. Makanya itu kayak kaget lah gitulah. Itu kadang ngerasa, kok kamu gini sih? Kok aku sakit kamu gak khawatir sih? Gitu. Iya. Emang kayaknya semua rumah tangga kayak gitu Kayak deh, gitu ya. Karena ternyata aku kemarin juga mikirnya kayak gitu, kayak ih kok Bang Atta kayak berubah, padahal ternyata emang ya karena kan apalagi anakku cewek, jadi pasti dia Perhatian jadi, ya full gitu. nggak bukan terbagi sih, jadi malah apa ya kayak perhatiannya lebih ke
ke anak. Cuman mungkin kitanya juga ya kitanya kadang sensi ya. ya namanya perempuan baru melahirkan gitu ya. Nah, terus habis itu nih lagi hamil lagi. Ini lagi hamil lagi nih habis dicolok kemarin. Alhamdulillah. Maksudnya gimana? Baru bikin kemarin alhamdulillah. Alhamdulillah jadi. Perempuan apa laki-laki? Sebenarnya masih 4 bulan. Cuman kemarin aku udah periksa. Kayaknya nih Dokternya udah bilangnya laki-laki. iya kayaknya laki-laki lagi deh. Karena kalau laki-laki tuh perutnya agak lebar. Kalau cewek tuh mancung. Oh, Iya kan gitu ya, kebalik gak sih? kebalik Gitu Kak. kan? Enggak, aku sih waktu Amina tuh Lebar. ke depan banget gitu depan loh. banget ya? Enggak di sininya tuh kosong, kayak enggak ada perut. Jadi ke depan gitu. Oh iya sih. Aku kembar. Hah? Serius? Ini, iya alhamdulillah. Bohong. Iya Ih, benar. gimana caranya aku pengen punya anak kembar? Kan ini kembar beneran? Kembar ini doain ya Kak ya. Ih, kok bisa? Aku tuh itu kakakku, dia kembar. Oh, udah keluarganya ada yang kembar. dari itu. Iya, aku pengen banget. Amin. Aku Doain mungkin ada ya. posisinya gak sih? Gak ngerti deh gue Kak. Karena tinggal bikin. Tapi ini kira-kira kalau misal kakak pengennya nih cewek apa cowok? Sebenarnya kan udah punya cowok jadi pengen cewek ya, gitu. Iya, emang sebenarnya pengennya tuh sepasang. Cuman kata cowok lagi. Ya, Nggak nggak apa-apa lah ya. Kan supaya ada yang meneruskan. Meneruskan, ada yang jagain bundanya nanti kalau udah gede. Iya kan kalau 3 seru banget. Tapi semoga kalau enggak kembarnya bisa juga cewek cowok. Ada cewek cowok ya. Itu juga seru kayaknya. banget. Seru. Karena aku tuh kadang kalau misalnya ke tempat mainan gitu ya kayak Dava itu tuh apa ya? Kadang aku tuh pengen beli Barbie gitu tapi nggak tahu Maksudnya siapa ya. yang mainin. Oh iya. Karena anakku cowok gitu, jadi mobil semua, robot-robotan gitu. Jadi kayak jadi semua di rumah tuh isinya cowok-cowok semua Cowok-cowok ya. semua. Malah justru nggak ada cewek-ceweknya. terus suka gemes ngelihat kalau misalnya lewat di penjual baju anak tuh, baju cewek kok lucu banget ya. Ada roknya, ada renda-rendanya gitu. Emang kalau anak cewek anaknya tuh bisa didandanin kan. bisa Kalau cowok ya Simpan ya aja deh sih gitu. udah aja gayanya begitu. Gitu Kak Aurel. Ngomong-ngomong nih Kak, bulan Ramadan lagi bikin apa gitu? Aku di Ramadan ini karena memang posisinya hamil gitu. Sebenarnya ada aja pekerjaan misalnya syuting di luar gitu. Cuma aku mikir kayak takut kayak kecapean gitu loh. Jadi aku bikin video ini aja konten yang ada di rumah aja Ada gitu. di rumah doang gitu. Gitu. Jadi kalau alhamdulillah kalau ada produk yang masuk, kalau nggak ada ya kita bikin konten, terus gitu ya. Tapi alhamdulillah Ramadan ini lumayan ada Alhamdulillah, gitu. ada. Memang kan kalau misalnya kita udah menikah terus ada lagi hamil lagi tuh rezekinya beda lagi. Iya amin ya Allah. Iya makanya nikah guys. Iya. Kakak berarti sekarang nggak puasa dong, kan lagi hamil. Iya. Tapi tetap nyiapin sahur buat suami gitu. Apa lelap? Lelap nih kelihatannya sih lelap. Iya lagi. Iya, terus gimana dong? Ngambek gak suami? Justru suami aku tuh aku tuh suka tanya, kamu tuh makanan favoritmu apa kalau sahur? Biar aku siapin. Nah aku paling benci yang dia ngomong apa aja. Nah itulah terjadi juga sama suamiku. Saya mau buka puasa apa? Apa aja lah Seng. Ya apa? Gitu. Kan kamu mau ayam kah? Kita bikinin. Nanti pas udah ada, sayang kok makannya ini. Nah itu kan. Udah nangis di situ. Juga bikin kesel di situ sih. Aku mah telur juga jadi yang biar aku yang bikin. Ya udahlah. Padahal aku tuh pengen banget nih. Kan aku punya teman juga di Instagram ya. Dia tuh suka Instastory makanan buatan istrinya gitu. Kayak ini dibuatin istri sahur kedua. Kita kan kepengen juga begitu ya. Pengen digituin, tapi suami biar aku aja masak gitu. Iya enak ya suaminya gitu ya. Berarti kalau sahur kan berarti Mas Dian sendiri. Buka puasa pun Mas Dian sendiri. Aku ikut buka puasa. Jadi kamu gak puasa tapi buka puasa ikut buka. Ikut makan juga. Es buah, lontong, suka aku. Oh ya Allah. Itu jadi ikut buka puasa. Karena di rumah juga lumayan ada tim juga gitu ya. Jadi kita tuh suka rame-rame kalau buka puasa pasti harus makan semua gitu. Semuanya. Dava juga ikut buka puasa. Oh gitu. Tapi diajarin Kak dari kalau maksudnya nggak tahu dia nggak ini kita lagi puasa Dava. Buka puasa, iya itu. Oh tetap kayak gitu ya. Tetap gitu. Jadi
Paling sahur doang sih Sahur doang yang kelewatan. yang gitu ya. kelewatan gitu. Ada apa aja sih Kak yang jadi tantangan kamu Musdalifah lagi hamil di bulan puasa? Tantangannya satu, apa namanya? Aku tuh pengen banget puasa. Karena memang alhamdulillah tuh aku orangnya kalau tiap bulan puasa tuh suka banget sama bulan Ramadan gitu, suka puasa orangnya. Iya. Jadi agak aneh di Ramadan ini tuh kayak gue doang nih yang gak puasa nih gitu. Ya kita ngerasa nggak enak ya. Ngerasa nggak Ntar kalau enak. lagi mau makan ada orang liatin. Ada orang ngeliatin. Itu tantangannya satu, kayak ngerasa nggak enaknya aja sih. Sama kedua, karena suami puasa ya, jadi terkadang aku yang megang pekerjaan yang lebih banyak gitu, kayak ngurusin Dava, terus kayak bersihin rumah segala macem gitu. Karena aku mikir nggak usah kamu lagi puasa gitu. Tapi kan kakak juga lagi hamil kan tetap harus istirahat juga. Takutnya kan ya nauzubillah kita kan nggak ada, kita takut kenapa-napa gitu kan, lebih baik banyakin istirahat. Sama itu sih, pekerjaan Ramadan ini alhamdulillah lebih padat dari bulan sebelumnya. Jadi kita lebih nge-push diri untuk bekerja lebih semangat, lebih giat gitu sih. Itu sih Kak. Bulan Ramadan tahun ini alhamdulillah pekerjaannya lebih padat. Emang sebelumnya kalau misalnya bulan sebelumnya misalnya ada 5, ini bisa jadi 10 gitu sih. Masya Allah. Masya Allah, amin ya, doain ya guys. Amin ya Allah. Apalagi kan mau lahiran kan harus banyak harus ininya. Habis bayar pajak juga Maret. Tapi kalau kamu Musdalifah sama keluarga gimana sih Kak cara ngebagi waktu antara berpuasa, terus ngurus Dava, terus bikin konten, kehamilan, nah semuanya tuh. Kadang itu yang berantakan Kak. Kadang karena akunya nggak punya ART, aku juga nggak punya babysitter. ART juga nggak ada bener. Nggak ada, jadi aku beres-beres literally di rumah bertiga berdua sama tim lah. Sama ya berdua doang sih. Kadang pagi-pagi nih bangun, itu tuh kita disibukin. Aku cuci piring, ayahnya Dava nyapu. Belum lagi aku nyiapin air panas buat Dava kita ini. Karena itu bisa selesai jam 11. Selesai rumah udah bersih-bersih semuanya udah siap. Terus sama Dava dikotorin lagi tuh sampai sore ya kan. Ya udahlah gitu. Nah, makan siang tuh. Nah, setelah itu baru bikin konten. Kadang itu kontennya belum selesai udah malam. Gitu. Jadi waktunya itu kita masih atur-aturnya gimana caranya biar. Berarti kakak juga merasa waktunya tuh masih berantakan banget. Gitu. Kadang nggak ada waktu buat me time, nggak ada waktu buat itu Dava gitu. Ya makanya tadi aku juga penasaran seorang Kak Musdalifah tuh gimana cara me time-nya. Me time-nya justru pas lagi mandi aja kan sendiri bengong. Suami juga gitu. Berarti suami juga belum ada me time tuh. Me time dia tuh pura-pura cuci mobil. Oh, bilangnya keluar cuci mobil. Bilang aja mau me time. Cuci mobil masa udah sampai 4 jam, 5 jam di luar. Harus dicek deh Kak. Dicek. Dia bilangnya mobilnya antri jadi banyak mobil antri katanya. Terus dia foto di coffee shop dia. Jadi katanya itu tempat cuci mobilnya ada coffee shopnya. Oh, jadi duduk di situ gitu sih. Jadi me time-nya dia suka pura-pura keluar gitu loh Kak. Oh, tapi kamu Musdalifah nggak pernah marah? Awal-awal marah kalau misalnya dia kelamaan. Tapi dia pernah bilang aku nggak suka diginiin gitu. Aku nggak suka kalau aku baru keluar nih kamu udah nanya kapan pulang gitu. Tapi kayaknya emang cowok nggak suka deh ditanya gitu. Aku juga gitu soalnya kebangetan. Tapi nggak, aku sering gini, sayang udah jam segini pulang, sayang pulang. Baru oke sayang pulang langsung gitu. Tapi alhamdulillah. Tapi dia orangnya tuh kalau udah pulang mukanya agak asem gitu. Karena bete ditanya. Makanya aku kayak udah nggak mau nanya lagi. Oh, jadi sekarang udah nggak pernah nanya? Paling aku bilang gini aja, yang hati-hati ya pulangnya ini kayaknya mau hujan gitu aja. Atau enggak misalnya aku fotoin Dava, Dava nangis gitu doang. Tapi senjata sih sekarang gitu sih. Aku kalau Amina, jadi kalau Amina lagi tidur kan ya, saya Amina nih tidurnya nggak pules, kamu belum pulang soalnya pulang ya gitu. Tapi emang benar karena Amina itu kalau ada papanya dia baru tidurnya lelap ya? Kalau nggak dia muter ke sana muter ke sini. Mungkin karena anak cewek kali ya Kak ya. Iya, deket banget sama bapaknya gitu. Berarti nanti kakak nih kan
apa namanya di rumah nggak pakai HRT, nggak pakai babysitter, terus nanti ada lagi 2 lagi. Nah ini aku baru Ada kepikiran nggak mau kayaknya harus pakai babysitter nih? makanya nih baru nyari-nyari. Tadi udah bikin Instastory nyari ini buka lowongan. Ya. Ada yang mau nggak? Iya lagi nyari soalnya ini pasti nggak kepegang gitu. Aku pasti pekerjaan nggak kepegang, pasti udah fokus ke anak gitu. Tapi kalau nggak kerja juga gimana gitu ya. Makanya kayaknya mau langsung nyari babysitter sama ART gitu sih Kak. Oh udah, jadi akan mencari nih. Akan mencari biar apa namanya waktunya kita sama-sama enak gitu Kak. Aku bisa me time, enggak anak juga bisa keurus dengan baik gitu Iya, kan. karena kita butuh loh me time. Jadi Butuh kakak me banget. time-nya jangan mandi doang. Kakak tadi bilang me time mandi doang. Karena setelah keluar dari kamar mandi itu aku langsung direngetin Fresh. sama ini Dava udah nungguin Kak di depan kamar mandi. Oh bukan Tok, tok, malah tok, jadi tok. fresh, malah jadi ditungguin ya. Tok 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 keluar gendong lagi gitu. Cuma kan kakak lagi hamil, kakak ngasih pengertian ke Davanya gimana? Karena anaknya masih kecil juga, jadi kadang belum ngerti kalau misalnya bundanya Ada itu dede, lagi ada dede ada gitu. dede lagi capek gitu-gitu enggak. Cuman memang karena banyak tim di rumah ya mereka aku suruh jagain anak gue dulu. Bisa lagi ini sama kameramen jagain dulu dah. gue pengen ini gitu. Oh tapi dia ngerti nggak maksudnya di perut? Oh ini ada adek, terus dia mulai mainin perut kamu sudah nggak? Kayaknya sih belum ngerti ya. Tapi udah sering aku bilangin ini tuh ada adek. Nih adek itu kayak gini masih bayi gitu. Oh dikasih lihat bayi orang lain. Cuman kadang dia masih suka cubit. Perutnya tuh malah gemes gitu dia gitu. Justru malah katanya kalau aku dengar dari orang ya, kalau misalnya ibunya lagi hamil itu anak tuh malah jadi tambah makin lengket, nggak mau lepas. Iya. Nah, itu terjadi di kakak nggak? Nah itu baru terjadi Kak. Jadi sebelum aku melahirkan, sebelum aku hamil ini, itu kan Dava memang lebih suka sama ayahnya karena mungkin keinginannya lebih dituruti kali ya. Terus aku suka marah-marah. Nah pas hamil ini tuh dia lebih sering kalau ayahnya, ayo main-main, nggak mau bunda gitu. Jadi apa-apa maunya digendong. Iya itu tidurnya pengennya dipeluk. Jadinya begitu. Ya, jadi lebih nempel gitu sih. Kesundul gak sih kakak? Enggak ya? Kesundul. Maksudnya anaknya belum gede tapi udah hamil lagi. Iya sih Kak. Berarti kakak hamil anak si Dava umur berapa? 2 tahun. Ini Dava udah mau 3 tahun sih. Oh udah mau 3 tahun. Jadi pas umur 2 tahun. Tapi pas sih bedanya 2 tahun sih. Iya pas. 2-3 tahun masih oke. Karena aku mikir gini Kak, aku tuh mumpung masih muda ya, Banyak-banyak aja gitu. banyak-banyak aja. Tapi Ntar kalau pikiran gak suami udah tua gitu? Ada pikiran gitu gak? iya makanya mumpung dia belum tua banget nih, kita gas. Gaspol. Nah nanti kalau misalnya anak udah banyak nih, baru deh kita me time sendiri, perawatan diri. Anak banyak. Kakak emang punya anak berapa? Anak 3 sih. Oh berarti di sini cukup. Cukup. Tapi kalau dikasih lagi alhamdulillah. Cuman kan nggak mau nahan pasti nggak boleh kan. Iya. Jadi kita kasih Pinter-pinternya kita. pinter-pinternya aja gitu. Jadi kalau misalnya udah ada 3, baru deh aku kayak nge-gym apa gitu biar cantik kayak Kaurel Ya Allah, aku juga masih gendut. Ini kok belum balik seperti semula. gitu. Kak ini kan anaknya kembar. Kira-kira udah ada kepikiran nama belum? Belum. Belum ya? Mungkin kan itu Dava. Ini Divi sama Dovo gitu. Atau Dova gitu, bagus tuh. Dava Dividovo, ada Deve. Iya, gitu. lucu loh. Lucu ya. Iya. Belum kepikiran. Jadi anaknya ntar jadi keluarganya komedi semua. Aku belum kepikiran Kak. Aku justru pengen cari nama yang belum dipakai sama semua orang. Karena Dava ternyata nama orangnya banyak banget. Iya. Kira-kira apa yang belum ada dipakai orang? Apa ya? Kayak maaf ya kayak anaknya Kak Dinda Hau gitu. Oh, Syaka. Namanya Kaba. Oh, yang kedua ya Kaba. Yang kedua. Jadi kayak namanya unik banget, bagus. Nah, pengen nyari-nyari yang unik gitu. Misalnya namanya sepatu atau Nah, apa. itu lucu. Jam tuh lucu. Jam. Sepatu sendal boleh kali ya. Iya, sepatu sama sendal jadi kan pas sepatu tuh dua. sendal, Sepatu pas dua. sama sendal. Jadi pengen Iya sih. nama-nama yang orang tuh oh ini nama gitu. Itu Kak. Iya, emang lucu ya, seru ya. Seru. Oke Kak, jadi bulan puasa, balik lagi ke bulan puasa ya. Bulan puasa tuh kan biasanya
harga-harga semua naik ya, mulai dari makanan lah, cabe-cabean lah, terong-terongan. Nah aku penasaran nih, gimana sih caranya kamu sudah ngatur pengeluaran di bulan Ramadan? Pengeluaran di bulan Ramadan. Nah justru itu tuh yang masih jadi masalah nih Kak nih di keluargaku. Jadi Pengeluarannya lebih banyak di bulan ini ya berarti. karena kita itu mungkin karena lagi puasa ya, jadi pengennya makan di luar yuk, makan di luar Terus yuk. pengennya gitu. semua dibeli gak sih? Pengennya Kan kita semua dibeli. lapar mata kan. Lapar mata kan Pengen pasti. beli ini. Lontong ini apa diambil. segala macam. Kenyang kan? Iya, sisa Lagi. mubazir. Mubazir gitu. Jadi kadang yang kita mau berhemat nih, misalnya minggu ini jatahnya cuma berapa juta ya gitu. Ternyata uang tabungan kepake lagi. Jadi kadang itu masih jadi PR aku sama suami Oh sih. justru kakak juga masih belum tahu nih gimana Cara ngolah uang itu gimana sih? Yang paling susah tuh Balik- kalau Iya biasanya apa sih yang paling besar di keluarga kakak tuh apa? makanan. Kakak doyan makan ya? Doyan makan, sama aku tuh suka banget Jajan. aku beli makan nih. Aku tuh suka kayak yuk beli rame-rame gitu. Semuanya dibeli. Semua dibeliin. Kadang makanan mahal pun yuk ayo bagiin aja, semua bagiin gitu. Nah itu kadang itu pengeluaran tak terduga namanya. Nah itu kebanyakan tak terduganya. Padahal mah baju jarang beli, sepatu juga itu aja gitu. Aku jarang yang kalau yang dipakai tuh jarang, lebih ke makanan sih aku tuh. Lebih kebanyakan berarti. Tapi kan kakak kan konten kreator nih, banyak upload, banyak searching. Nah pulsa sama kuota termasuk yang terbesar juga nggak? Aku wifi. Ya wifi kan juga berarti bayarnya jadi membengkak. Tapi alhamdulillah sih wifi-nya masih segitu-gitu aja sih bayarnya gitu. Oke, berarti jadi terbesar adalah semua di makanan. Sama ini paling listrik. Nah gini kak, Aku token. biar kakak balik modal, kenapa kakak nggak nge-review makanan, bener gak? Oh iya boleh. Jadi supaya pengeluarannya, kan orang tuh nanti banyak tuh datang endorse makanan ini itu. Nah cuma kemarin tuh Kak, aku tuh baru menyadari suatu hal tentang diriku ini. Apa? Jadi aku tuh orangnya kalau makan itu lambat. Emang lambat? Lambat. Kan kemarin aku ada di endorse tuh makanan, disuruh mukbang. Oke. Jadi makannya harus sedap banget. Terus kayak nikmat ini segala macam. Nah aku pas makan itu ngunyahnya lama banget sampai kameramennya ini udah belum nih, masih banyak banget itu belum makan, bentar ya belum kekunyah. Itu jadi lama banget. Jadi kayak nyiksa diri. Jadi Tapi, kakak kekurangannya malah di situ ya. iya justru aku makannya tuh lambat Kak. Tapi bagus kalau makannya lama. Makannya lama jadi nggak begitu. Iya, jadi lambungnya nggak begitu PR iya. ya. Gitu. Karena kalau aku makannya cepet, cuman berapa kunyah Cepet ya. nggak bisa lagi, kalau kelamaan tuh kayak hilang sendiri makanannya. Tapi kakak ini pas lagi hamil ngidam nggak? Awalnya ngidam itu tuh ngidamnya itu justru yang jauh-jauh, kayak pengen pisang hijau dari Makassar. Harus dari Makassar. Nah kan ada banyak di sini. Yang harus dibuatin sama mama. Aduh enak banget lagi. Terus kayak maunya jalan kote. Kakak orang Makassar? Iya orang Makassar aku. Iya enak banget, aku suka buat palu basah. Nah gitu-gitu Mie pengennya kayak titi. gitu, mie titi. Kayak, aduh pengen nih. Tapi pengennya di tempat yang di toko di Makassar itu. Pengennya di toko itu. Karena gitu. waktu aku hamil, waktu banget lagi ke Makassar, aku nitip makanan banyak banget. Tapi aku bilang, aku tapi pengen ikut. Cuma waktu itu kan udah hamil, udah agak gede, katanya udah gak usah ikut, pengen ikut 2 hari aja gitu. Isinya kuliner aja. Kuliner aja. Berarti kakak udah pengeluaran makanan terbanyak, tambah lagi kakak ngidamnya banyak. Jadi makin double dah. Makin double dah itu pengeluaran. Belum lagi kan kalau kita main ke mall gitu. Kadang tuh aku suka beli makanan tuh terlalu kalap gitu. Misal beli sushi yang kemasan itu, yang sebenarnya kita udah tahu porsi aku tuh cuma segini gitu. Tapi semua kan dibeli. Tapi kan kita beli ini enak kayaknya. Oh varian juga ini enak. Varian ini enak. Mau mubazir beberapa. Iya, yang kemakan cuma berapa. malah jadi mubazir ya. Gitu kalap jadinya gitu kan. Terakhir nih buat kamu Musdalifah, apa harapan kamu Musdalifah di bulan puasa tahun ini? Semoga harapanku di bulan puasa ini ibadah-ibadah puasa, sholat segala macam itu keterima. Amin. Pekerjaan juga. Amin. Banyak amin. Semakin banyak. Amin. Terus semoga aku juga nanti mudik ke Pinrang itu. Pinrang. Ke Sulawesi.
itu kehamilan baik-baik aja gitu. Amin, amin, amin ya Allah. Semoga berjalan dengan baik, dengan sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu sih Kak. Harapannya. Amin. Semoga doanya Kak Musdalifah semua yang dicita-citakannya bisa terkabul. Terkabul, amin ya Allah. Kak Aurel juga punya doa terkabul, amin ya Allah. Amin ya Allah, amin. Sekali lagi Kak Musdalifah terima kasih banyak udah mau jadi bintang tamu di Tamu Mulia episode aku kali ini sama Noise. Makasih banyak Kak Aurel. Terima kasih Kak udah diundang Musdalifah. ya. Iya. Terima kasih para Noise udah nonton Tamu Mulia aku bersama Musdalifah. Terima kasih semua yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah, bye-bye.